Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Ad-darsu al-ishrun. Pelajaran berikutnya dari pelajaran Alkitabul Asasi, ad-darsu al-ishrun, yaitu pelajaran yang ke-20. Ad-darsu pelajaran, al-ishrun artinya adalah 20. Judul pelajaran ini temanya adalah al-usratu tatawadda. Al-usratu tatawadda'u. Arti usrah adalah keluarga. Al-usratu keluarga. Al-usratu artinya adalah keluarga. Tatawadda'u artinya adalah berwudu. Tatawadda'u artinya adalah berwudu. Kita lihat ke bawah, kita perhatikan ada percakapan di sini antara ayah dengan anak. Ayah dalam bahasa Arab disebut dengan al-walid. Al-walid artinya adalah ayah. Di sini kata al-walidu artinya ayah. Percakapan antara seorang ayah dengan Bakr. Anaknya namanya Bakrun, Bakar. Di sini ayahnya berkata atau bertanya, "Kamis sa'atul ana ya Bakrun, ya Bakru. Kamis sa'atul ana ya Bakru." Jam berapa sekarang wahai Bakar? Kam artinya jam. Kam artinya jam. Kam artinya berapa? Ya. Yang kam artinya adalah berapa? As-sa'a artinya jam. Ya. Al-an artinya sekarang. Al-an artinya sekarang. Ya Bakru, ya artinya adalah wahai. Ya artinya adalah wahai. Bakar artinya bakar, nama orang. Jadi, kam berapa jam sekarang wahai Bakar, artinya maksudnya adalah jam berapa sekarang wahai Bakar. Ini terjemahan bebas, jam berapa sekarang wahai Bakar. Kalau terjemahan perkata, kam artinya berapa, as-sa'ah jam, al-an sekarang, ya artinya dalam bahasa Arab wahai, Bakar nama orang. Jam berapa sekarang wahai Bakar? Bakar menjawab, Bakrun, as-sa'atul ana, as-sadisatu ya walidi. As-sa'atul ana as-sadisatu ya walidi. As-sa'atu jam. Al-an artinya adalah sekarang. As-sadisah 6. Ya walidi wahai ayahku. Ya walidi. Ada ya-nya. Di sini ya artinya ku. Nah, ini akan dipelajari nanti secara khusus di dalam pelajaran namanya tasrif, insyaallah akan segera kita pelajari nanti. Tapi sekarang untuk diketahui bahwa ya di sini artinya aku. Jadi kalau al-walid saja artinya adalah ayah, dan kalau ada tambahan ya-nya artinya ku, ayahku. Bakrun as-sa'atul ana as-sadisatu ya Bakr, ya walidi. Jam sekarang adalah jam 6 wahai ayahku. Ini terjemahan bebasnya. Sekarang didahulukan, sekarang jam 6 wahai ayahku. Al-walidu, ayahnya mengatakan, asami'ta adhan al-maghribi ya Bakru. Asami'ta adhana al-maghribi ya Bakru. Asami'ta. A di sini artinya adalah apakah. A artinya adalah apakah. Jadi satu huruf ini artinya adalah apakah. Sami'ta. Ya, ini yang kedua. Sami'ta artinya adalah mendengar. Apakah engkau telah mendengar? Apakah kau telah mendengar? Ini sami'ta artinya kau telah mendengar. Ya. Asami'ta artinya apakah engkau telah mendengar? Azan artinya azan, kita ketahui bersama. Al-maghrib artinya maghrib. Apakah kamu telah mendengar azan maghrib wahai Bakar? Ya. Kemudian Bakar menjawab, "Na'am ya walidi." Iya wahai ayahku. Na'am artinya iya, ya artinya wahai, walidi artinya ayahku. Sami'tul adhan. Sami'tul adhana. Ya, aku telah mendengar azan. Sami'tul adhana artinya aku telah mendengar azan. Kemudian setelah itu ayahnya mengatakan, al-walidu, mata sami'tal adhan. Mata, kapan kamu mendengar azan? Mata sami'tal adhana. Kapan kamu mendengar azan? Bakar menjawab, al-ana sami'tul adhan. Al-an, sekarang,
Aku telah mendengar, sami'tu, aku telah mendengar al-adhan, adhan. Al-walid, hal tawadda'ta ya Bakar? Hal tawadda'ta ya Bakar? Ayahnya mengatakan, apakah? Hal di sini artinya apakah. Jadi apakah? Tadi kita lihat apakah di sini A. Ya, ini A, ini di atas. Artinya apakah? Satu huruf. Hal artinya juga apakah. Apakah? Tawadda'ta ya Bakar. Apakah engkau telah berwudu wahai Bakar? Hal tawadda'ta ya Bakar. Apakah engkau telah berwudu wahai Bakar? Ini adalah tawadda'ta di sini namanya fi'il madhi. Kata kerja yang telah lampau nanti akan dipelajari. Dan pelajaran tentang kata kerja, perubahan-perubahannya, bentuk kata ganti, aku, kamu, dan sebagainya itu dipelajari di dalam kitab buku ini dan juga dipelajari dalam ilmu sendiri atau namanya ilmu tasrif. Dipelajari secara khusus dan di sini nanti akan juga dipelajari insyaallah. Kemudian Bakar mengatakan na'am tawadda'tu. Na'am tawadda'tu. Di sini ada tasydid. Na'am tawadda'tu pakai tasydid di atas kata dad. Na'am tawadda'tu, iya aku telah berwudu, alhamdulillah. Al-walidu, ayah mengatakan asri' lil wudu ya Sa'id. Asri', cepatlah berwudu. Asri' lil wudu, cepatlah berwudu wahai Sa'id. Sa'id insyaallah. Sa'id mengatakan insyaallah. Kemudian halaman berikutnya, al-ummu, ibu. Aina anti ya Fatimah? Aina anti ya Fatimah? Di mana engkau wahai Fatimah? Aina anti ya Fatimah? Di mana engkau wahai Fatimah? Kemudian Fatimah menjawab. Ini percakapan antara ibu dengan anaknya yang bernama Fatimah. Ana huna fil hujrah. Ana huna fil hujrah. Ana huna fil hujrah. Ana artinya saya. Kemudian huna artinya di sini, ya. Fi artinya di, al-hujrah artinya ruangan. Ana huna fil hujrah. Saya di sini di kamar atau di ruangan, di kamar maksudnya. Kemudian al-um mengatakan ta'alai lil wudu. Ta'alai lil wudu. Ibu mengatakan ta'alai lil wudu'i. Kemarilah untuk berwudu. Ini biasanya banyak orang yang membacanya ta'ali. Yang benar membacanya ta'alai. Itu secara bacaan yang benar. Namun ada juga yang membaca ta'ali. Ya. Dan banyak yang dipakai di dalam percakapan bebas. Orang Arab mengatakan ta'ali. Tapi yang lebih tepat mengatakan ta'alai. Kemudian al-um ta'alai lil wudu, marilah berwudu. Atau kemarilah untuk berwudu. Ta'ala artinya kemarilah. Lil wudu, li artinya untuk. Li di sini ada li, artinya adalah untuk. Al-wudu ada yang untuk wudu. Ini yang tidak ada harokatnya, silahkan diharokatkan, diberi kata harokat. Fatimah mengatakan, Kaifa atawadda'u ya walidi? Bagaimana aku berwudu wahai ayahku? Kaifa bagaimana? Atawadda'u aku berwudu. Wahai ayahku. Ya walidi, wahai ayahku. Kaifa atawadda'u ya walidi? Bagaimana aku berwudu wahai ayahku? Kemudian al-walid sekarang dari ibu Fatimah ketika disuruh untuk berwudu oleh ibunya, dia sekarang berbicara kepada ayahnya minta diajarkan cara berwudu. Al-walidu mengatakan, ayahnya mengatakan, ta'alai ma'i lil wudu. Marilah bersamaku, kemarilah bersamaku. Kemarilah ta'alai. Ma'i artinya bersamaku, lil wudu untuk berwudu. Ya. Qama al-walidu wa qamat Fatimatu lil wudu. Qama artinya berdiri atau bangun. Al-walidu ayah bangun. Wa qamat dan Fatimah juga bangun. Jadi qamat di sini untuk perempuan pakai ta untuk perempuan. Ya, ini taknya untuk perempuan. Kalau ini tidak pakai ta, ya, untuk laki-laki. Qamal walidu. Kemudian yang berikutnya, wa qamat Fatimatu lil wudu. Ayahnya bangun dan juga Fatimah bangun lil wudu untuk berwudu. Bada al-walidu al-wudu'a. Bada al-walidu al-wudu' atau al-wudu'a.
Bada'a artinya memulai. Bada'a artinya memulai. Al-walidu artinya ayah. Al-walidu al-wudu'a artinya wudu. Ayah memulai wudu. Jadi ayahnya mulai berwudu sekarang. Ghasala yadaihi. Ghasala yadaihi. Ghasala artinya membasuh yadaihi kedua tangannya. Ghasala yadaihi. Ini seperti di dalam gambar membasuh kedua tangannya. Fatimah kemudian mengikutinya. Kemudian watamadmada. Watamadmada. Watamadmad artinya adalah berkumur-kumur. Watamadmad. Kemudian ayahnya, kita sedang bicarakan ayahnya sekarang. Tamadmad artinya berwudu, berkumur-kumur. Wastanshaq. Stanshaq artinya memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Wastanthar mengeluarkan air dari hidung. Wa ghasala wajhahu dan membasuh wajahnya, Wa ghasala yadayhi ilal mirfaqain. Wa ghasala artinya membasuh yadayhi kedua tangannya ila ke sampai al mirfaqain kedua siku. Wa ghasala yadayhi ilal mirfaqain dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Wa masaha ra'sahu dan mengusap kepalanya. Wa masaha ra'sahu dan mengusap kepalanya. Wa masaha udhunaihi dan mengusap kedua telinganya. Wa masaha udhunaih dan mengusap kedua telinganya. Thumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kakinya, rijlaihi ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Atammal walidu al-wudu'a. Atammal walidu al-wudu'a. Ayahnya atam artinya menyempurnakan. Ya, atamma menyempurnakan, al-walidu ayah, al-wudu'a artinya wudu. Atammal walidu al-wudu'a, ayahnya menyempurnakan al-wudu. Wa ta'allamat Fatimatul wudu'a min al-walid. Wa ta'allamat Fatimatu al-wudu'a min al-walid. Dan Fatimah belajar, ta'allamat artinya belajar, ta'allamat. Ya, satu-satu. Wa artinya dan. Ta'allamat artinya adalah belajar. Ya, untuk perempuan ada taknya. Nanti akan dipelajari secara khusus ini. Ini ada pelajaran khususnya. Sekarang sekedar muqaddimah atau pembukaan. Wa ta'allamat artinya dan telah belajar. Fatimah belajar al-wudu'a dan telah selesai belajar wudu. Min artinya dari, al-walid artinya adalah ayah. Wa ta'allamat Fatimatul wudu'a min al-walid dan Fatimah telah belajar wudu dari ayah. Kemudian halaman berikutnya al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimat artinya adalah kata-kata. Al-jadidatu artinya yang baru, kata-kata baru di sini. Yang pertama adalah al-an, al-ana. Al-an artinya sekarang. Al-an sekarang. Kalau dengar orang bilang al-an artinya adalah sekarang. Sami'tu aku mendengar. Sami'tu aku telah mendengar. Kemudian setelah itu adzan. Adzan artinya adalah adzan. Adzan ini cara penulisannya. Kita adzan maghrib, adzan zuhur, adzan subuh. Al-maghrib artinya waktu maghrib. Al-maghribu artinya waktu maghrib. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya. Insya Allah artinya adalah in artinya jika. In artinya jika. Sya'a menghendaki. Allah artinya Allah. Jadi insya Allah jika Allah menghendaki. Kemudian huna artinya di sini. Ta'alai artinya kemari. Ta'alai artinya kemarilah. Kaifa artinya bagaimana. Kaifa artinya bagaimana. Asri' buru-burulah, cepat-cepatlah. Qama dan atau qamat, qama untuk laki-laki artinya bangun atau berdiri. Qamat bangun atau berdiri untuk perempuan. Kemudian al-wudu artinya adalah wudu. Al-wudu artinya adalah wudu. Kemudian qala artinya adalah berbicara atau berkata. Qala artinya adalah berkata. Tawadda'tu aku berwudu. Tawadda'tu aku berwudu.
Ghasala artinya mencuci. Ghasala, maafan, membasuh. Ghasala membasuh. Ghasala wajhahu membasuh mukanya. Kemudian setelah itu tamadmada. Tamadmada artinya adalah berkumur. Kemudian istansyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Istansyaqa atau istansyaq. Bacanya bisa istansyaqa, bisa istansyaq. Kalau yang di akhir, kata-kata yang terakhir bisa disukunkan. Al-marafiq, al-mirfaqaini. Al-marafiq artinya siku-siku banyak. Lebih dari satu al-marafiq. Al-mirfaqaini, dua siku. Al-mirfaqaini, dua siku. Masaha, mengusap. Masaha, mengusap. Al-ka'baini artinya dua mata kaki. Al-ka'bain artinya adalah dua mata kaki. Bada'a, memulai. Bada'a, memulai. Atamma artinya menyempurnakan. Atamma, menyempurnakan. Amanu, telah beriman. Mereka banyak telah beriman. Banyak orang. Mereka beriman. Sering kita dengar di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika atau kalau. Ya, jika. As-salah artinya adalah salat. As-salatu atau as-salah artinya adalah salat. Thumma artinya kemudian. Thumma artinya kemudian. Alladzina, yang untuk banyak. Alladzina, yang untuk banyak. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu. An-nisf artinya, an-nisfu artinya setengah. Kemudian ats-tsulutsu artinya adalah sepertiga. Ats-tsuluts artinya sepertiga. Ar-rubu'u artinya adalah seperempat. Ar-rubu'u artinya seperempat. Kemudian A artinya apakah? Pertanyaan. Apakah? Mata artinya kapan? Mata artinya kapan? Kemudian hadzani artinya ini, dua, untuk dua. Jadi kalau mengatakan hadzani khasmani, ini dua orang yang sedang bertengkar, atau yang lebih gampang hadzani kitabani, ini adalah dua kitab. Ya, pakainya hadzani artinya ini tapi untuk dua. Atau hadzani rajulani, kedua orang ini misalkan. Hadzani tadi dulu kita sudah belajar, atau pelajaran yang lalu kita sudah belajar hadza untuk mengatakan ini, itu ada kalimat mudzakkar dengan kalimat muannats. Ada dua kata mudzakkar yaitu laki-laki dengan kata perempuan muannats. Untuk satu mudzakkar pakai dengan hadza. Untuk dua hadzani. Kalau satu hadza. Nah, ini satu. Hadza artinya adalah ini. Untuk laki-laki. Hadza waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Kalau dua, hadzani. Hadzani waladani. Ini dua orang anak laki-laki. Kalau dua untuk perempuan, kalau satu untuk perempuan, hadhihi. Ini imra'atun. Hadhihi bintun. Ini adalah anak perempuan. Kalau dua untuk perempuan, hatani. Hatani, dua, ini untuk perempuan. Haulai, mereka. Haulai, mereka. Kalau mau menunjuk orang banyak, baik laki atau perempuan, kita katakan haula. Kemudian setelah itu tadhkiratun. Tadhkirah artinya adalah tiket. Tadhkiratun artinya adalah tiket. Timsahun. Ini sudah pernah dipelajari dulu. Artinya adalah buaya. Tufahun artinya adalah apel. Ahsantum. Kemudian gharbun. Gharbun sudah dipelajari pada pelajaran pertama atau kedua, kalau tidak salah. Artinya adalah barat. Shaghirun artinya adalah kecil. Shaghir, kecil. Rusghun. Rusghun artinya adalah tulang rusuk. Rusghun, pergelangan. Afwan. Kemudian farigh artinya adalah kosong. Farighun artinya kosong. Rusghun tadi artinya pergelangan tangan ya. Rusghun, pergelangan tangan. Kemudian farighun artinya kosong. Kemudian setelah itu kita lihat masuk ke dalam at-tadribat atau latihan.
At-tadribul awal, latihan yang pertama. Nah, di sini kita akan latihan ada fi'il madhi atau fi'il atau kata kerja yang telah lalu. Ya, di dalam bahasa Arab semua kata terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya harf, ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il. Harf artinya huruf. Huruf terbagi menjadi 2 lagi. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Apa huruf ma'ani? Huruf yang ada artinya. Ada huruf abjad, alfabet dalam bahasa Indonesia seperti A, B, C, D, E, F, G itu namanya huruf mabani. Ada lagi tidak, di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan huruf tapi dia bukan seperti dalam bahasa Indonesia A, B, C, D, tidak, tapi dia memiliki makna. Ya, bisa satu kata, bisa 2 huruf, satu huruf bergabung, ya, tapi dia memiliki arti. Contohnya adalah A tadi. A itu artinya apakah? Ada artinya. Kalau alif, ba, ta, tha di dalam bahasa Arab itu tidak ada artinya, namanya mabani, tidak ada artinya. Alif, ba, ta itu hanya nama huruf, seperti dalam bahasa Indonesia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, terusnya. Dalam bahasa Arab pun sama, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, dan seterusnya. Itu namanya huruf mabani, bentuknya nama hurufnya dalam bahasa Arab atau alfabet. Ini tidak kita bicarakan di sini. Yang kita bicarakan adalah huruf, namanya huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti. Huruf ini di dalam bahasa Arab tidak bisa berdiri sendiri. Ya, contohnya apakah? Kalau apakah harus ada kalimat setelahnya. Ya, apakah? Min artinya dari. Kemudian fi artinya di. Ini di dalam bahasa Arab kata-kata ini disebut dengan huruf. Dia memiliki arti tapi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada orang bicara di, tentu tidak jelas, kita tidak mengerti apa artinya di. Kalau tidak digabungkan dengan kata lain. Di sekolah misalkan, di rumah. Ya, kalau kita sebut rumah sendiri, kita tahu bahwa rumah adalah bangunan, tempat orang tinggal misalkan, madrasah tempat orang belajar. Tapi kalau kita bilang tahu-tahu di, tidak jelas, tidak tahu apa maksudnya. Nah, tapi di memiliki arti. Fi dalam bahasa Arabnya fi artinya di memiliki arti. Nah, artinya tidak bisa berdiri sendiri, itu namanya disebut dengan huruf dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada isim atau kata benda. Di dalam bahasa Arab ada namanya kata benda. Kata-kata yang menunjukkan benda seperti mobil, kemudian HP, kemudian peci, kemudian kitab. Itu kata benda, menunjukkan benda, tidak menunjukkan waktu. Kemudian di dalam bahasa Arab ada lagi yang dinamakan dengan fi'il atau kata kerja. Kata kerja. Kata kerja itu adalah yang menunjukkan waktu dan juga menunjukkan perbuatan. Jadi menunjukkan perbuatan dan waktu secara bersamaan. Contohnya pergi. Pergi itu pasti ada waktunya. Sekarang perginya, atau tadi, atau kemarin, atau akan datang, akan pergi. Nah, ini ada waktunya. Dan menunjukkan perbuatan. Perbuatannya apa? Pergi. Nah, ini namanya kata kerja. Ini akan dipelajari di dalam pelajaran nahwu, pelajaran sorof. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab, kita teruskan akan dipelajari secara khusus. Nah, di sini itu tadi terpaksa saya jelaskan untuk menjelaskan di sini. Pelajaran atau latihan yang pertama. Qama Bakrun wa qamat Fatimatun. Ini adalah fi'il atau kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi 3. Kata kerja lampau, kata kerja yang sekarang atau akan datang, dan kata kerja perintah. Fi'il madhi namanya yang lampau, fi'il mudhari yang sekarang dan akan datang, kemudian fi'il amr atau kata perintah. Nah, di sini qama Bakrun kata kerja lampau. Qama Bakrun, bangun, Bakar bangun. Wa qamat Fatimatun, dan Fatimah bangun. Nah, untuk membedakan lampau, sekarang atau akan datang akan dipelajari secara khusus dalam pelajaran tasrif, pelajaran sorof. Tapi dan juga dalam buku ini akan dipelajari. Namun sekarang cukup kita ketahui perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Qama untuk laki-laki, Bakrun. Makanya disebut Bakrun. Bakrun laki-laki, bangun Bakrun. Kalau mau mengatakan perempuan, qamat Fatimatun. Qamat pakai ta. Kalau tidak pakai ta, salah. Jadi tidak boleh kayak saya katakan qamat Bakrun, salah. Karena Bakrun laki-laki tidak boleh pakai ta. Yang benar adalah qama Bakrun. Kalau perempuan harus pakai ta. Qamat Fatimatu. Kemudian waqafa, kita baca ke bawah kemudian ke sampingnya. Waqafa Bakrun. Waqafa artinya berdiri, Bakrun berdiri.
Perempuan pakai ta. Waqafat Fatimatu. Waqafat Fatimatu. Fatimah berdiri. Tidak boleh saya katakan waqafa di sini, tidak boleh saya katakan waqafa Fatimatun. Harus pakai ta. Waqafat Fatimatu. Kataba Bakrun. Bakar menulis. Menulis, lihat. Menulis menunjukkan perbuatan, yaitu menulis dan menunjukkan waktu. Telah menulis. Kataba telah menulis. Bakrun telah menulis. Wa katabat Fatimatu. Dan Fatimah telah menulis. Tapi harus pakai ta karena Fatimah perempuan. Kemudian setelah itu qara'a Sa'idun. Sa'id membaca. Qara'a Sa'idun. Sa'id membaca tidak pakai ta karena Sa'id laki-laki, tidak pakai ta. Kalau ini pakai ta, wa qara'at Fatimah karena Fatimah perempuan. Berikutnya tawadda'al abu. Tawadda'al abu wa tawadda'at al-um. Tawadda'a ayah berwudu. Nah, ini lihat ini ayah adalah laki-laki maka pakai tawadda'a, tidak pakai ta. Wa tawadda'atil ummu dan ibu berwudu. Kemudian pakai ta ya, ibu tadi pakai ta karena ibunya adalah perempuan. Qama Bakrun, Bakar bangun. Qama Bakrun, Bakar bangun. Wa qamat Fatimatu dan Fatimah bangun. Qama Bakrun tidak pakai ta karena Bakar laki-laki. Wa qamat Fatimatu dan Fatimah bangun pakai ta. Darasa Bakrun wa darasat Zainabu. Darasa Bakrun wa darasat Zainab. Darasa Bakr belajar, wa darasat Zainab dan Zainab juga belajar tapi pakai ta. Zainab pakai ta, darasa tidak pakai ta. Kemudian jalasa Sa'idun wa jalasat Khadijatu. Jalasa Sa'idun wa jalasat Khadijatu. Sa'id duduk. Jalasa Sa'id artinya duduk. Tidak pakai ta karena Sa'id laki-laki. Wajalasat Khadijah. Wajalasat Khadijah pakai ta karena Khadijah adalah perempuan. Syaribal waladu. Syaribal waladu. Al-waladu anak laki-laki. Anak laki-laki. Al-walad anak laki-laki. Syariba artinya adalah minum. Syaribal waladu anak laki-laki minum, tidak pakai ta. Syaribat al-bintu. Anak perempuan minum, makanya pakai ta. Al-bintu artinya anak perempuan. Ini harus hati-hati ya. Tadi ada al-walidu, wa-nya panjang. Itu artinya ayah. Kalau al-waladu artinya adalah anak laki-laki. Cepat bacanya. Kemudian setelah itu kita kembali ke atas. Asami'tal adzan? Apakah engkau telah mendengar adzan? Na'am sami'tu. Iya, aku telah mendengar. Nah, lihat a di sini, ini huruf di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf, tapi termasuk huruf yang memiliki arti. Ya, disebut huruf juga. Apakah engkau telah mendengar adzan? Jawabannya na'am sami'tu. Asyaribtal ma? Apakah engkau telah meminum air? Asyaribta, apakah engkau telah meminum air? Ini pertanyaan. Pertanyaan ini ta, pakai ta. Ta artinya kamu. Asami'ta, apakah kamu telah? Syaribta artinya meminum. Sami'ta artinya mendengar. Alma artinya air. Apakah engkau telah minum air? Naam syaribtu. Iya, aku telah minum. Kalau tak kamu, kalau tu artinya aku. Ya. Akatabta dars. Apakah engkau telah menulis pelajaran? Naam katabtu. Iya, aku telah menulis pelajaran. Atawadda tal'an, apakah engkau telah berwudu sekarang? Jawabannya na'am tawadda'tu. Ya, aku telah berwudu. Aghasalta yadaka, apakah engkau telah membasuh tanganmu? Apakah engkau telah membasuh tanganmu? Na'am ghasaltu. Ya, aku telah membasuhnya. Membasuh. Amasahta ra'sak, apakah engkau telah mengusap kepalamu? Ra'sun. Kita pernah belajar ra'sun, ra'saka, kamu. Ka di sini artinya kamu. Ya. Amasahta, apakah engkau telah mengusap ra'saka, kepalamu? Jawabannya adalah na'am masahtu. Ya, aku telah mengusap. Abada'tal wudu'a, na'am bada'tu. Abada'tal wudu', apakah engkau telah memulai al-wudu'? Jawabannya iya, bada'tu, aku telah memulai.
Abada'tal wudu'a? Na'am bada'tu. Ya, aku telah memulai. Aqra'tal kitaba? Aqra'tal kitaba? Apakah engkau telah membaca kitab? Jawabannya na'am qara'tu. Ya, aku telah membaca. Asami'tal adhan? Asami'tal adhana? Apakah engkau telah mendengar adhan? Na'am sami'tu. Ya, aku telah mendengar. Pelajaran berikutnya at-tadribu ats-tsani, latihan yang kedua. Ini tidak terlalu penting, tidak untuk disuruh untuk menulis huruf kaf, lam, mim, nun, tulis, dan ha, wa, ya ditulis dan dilatih. At-tadribu tsalits, latihan yang ketiga. Iqra, bacalah. At-tadribu tsalits, latihan yang ketiga. Iqra artinya bacalah. Bedakan antara huruf za dengan huruf dha. Zai dengan dha. Adha. Saya akan baca dan silahkan pilih antara za atau dha yang saya baca. Zahir. Ini yang saya pilih. Dhalla. Huruf dha. Mazahir. Huruf za. Azimah. Huruf dha. Hazza. Pakai za. Fadha. Pakai dha. Zuhur. Pakai huruf za.